Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Baik saudara-saudara yang hadir di gereja maupun di Zoom ataupun di YouTube. Minggu ini adalah Minggu Budaya dengan tema pemahaman yang benar tentang harta milik. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Indriati Chandra dari GKI Kosambi Baru. Bagi Bapak Ibu yang membawa alat-alat komunikasi, diharapkan untuk menonaktifkan atau memasang kode senyap atau silent selama ibadah berlangsung. Mari saudara-saudara, sejenak kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Grotto, Growing Together. Kita akan bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God, gabungan semua wilayah pada hari Selasa 2 Agustus 2022 pukul 19.30. Renungan dari Kisah Para Rasul 22. Growing together, growing in God, growing in community. Ayo ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah pada hari Jumat 5 Agustus 2022 pukul 10 pagi dengan tema berbuah dalam godaan, mampu menguasai diri. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Maureen Christine dari GKI Denpasar. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp ke Pendeta Rinto Tampu Bolon atau Pendeta Hizkia atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, umat kembali diingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kebaktian dan aktivitas gerejawi di GKI Taman Aries dengan cara tetap menggunakan masker, sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali, suhu tubuh tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius, jika tubuh merasa kurang fit, dan dalam 1 minggu terakhir berinteraksi dekat dengan orang yang terpapar COVID-19, umat dihimbau untuk beribadah di rumah, menjaga jarak, dan langsung pulang ke rumah setelah selesai ibadah atau selesai aktivitas. Terima kasih. Sehubungan dengan perubahan situasi pandemi COVID-19, GKI Taman Aries akan melakukan penyesuaian jadwal kebaktian. Mulai hari Minggu 7 Agustus 2022, kebaktian umum GKI Taman Aries akan dilakukan dalam 3 kali kebaktian. Kebaktian pertama, pukul 7.30 secara onsite dan live streaming di YouTube. Kebaktian kedua, pukul 10 hanya secara onsite. Kebaktian ketiga, pukul 17 hanya secara online melalui rekaman di YouTube. Bersamaan dengan itu, disampaikan juga perubahan jadwal kebaktian anak atau sekolah minggu mulai 7 Agustus 2022. Kelas 4 sampai dengan 7 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 7.30. Kelas 1 sampai dengan 3 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 10. Sedangkan kelas Batita dan Balita tetap dilaksanakan secara online Zoom pada pukul 10. Untuk kebaktian remaja dan pemuda akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 10 mulai tanggal 14 Agustus 2022. Mari kita doakan agar rencana penyesuaian kebaktian ini berlangsung dengan baik dan menjadi ekspresi syukur kita atas pemulihan yang telah Tuhan nyatakan.
Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat yang terkasih, marilah beribadah kepada Tuhan. Sembah dan puji namanya, hai segala makhluk di bumi. Pujilah Dia, hai segala ciptaannya. Pujilah Dia tak henti oleh karena kasih dan berkat-Nya. Mari kita memuji dari PKJ nomor 55. Terang cahaya dan puji namanya, hai Cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Allah menghadiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, mari sehat lagu mendekatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang sedang mengikuti ibadah di ruangan ibadah ini maupun di tempat masing-masing, sesungguhnya hidup manusia sangat bergantung kepada Allah. Karena Allah adalah pemilik kehidupan manusia. Dan berbagai hal yang ada di dalam kehidupan ini, termasuk harta yang diberikan kepada kita. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Dan Allah ingin kita mengelola miliknya dengan selalu melibatkan Tuhan. Selalu mohon tuntunan dan hikmat yang dari Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah pada hari ini, saya maupun saudara akan lebih lagi dimampukan mempergunakan harta milik seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, seringkali nafsu keserakahan kita menggoda hati. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki, termasuk harta, adalah buah dari usaha kita. Dan dengan bebasnya kita menggunakannya menurut pemikiran kita sendiri. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki adalah hanya karena anugerahnya. Di muka Tuhan Yesus, kita sepatutnya lah merasa malu atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita datang padanya. Tuhan Yesus
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Mohon Tuhan tuntun kami dan berikan hikmat-Mu agar kami dapat mengelola semua pemberian-Mu agar dapat berkenan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada saat ini bagi kita yang sungguh mau mengakui segala dosa-dosa kita, ada berita anugerah yang akan disampaikan oleh kebenaran firman Allah sendiri yang dituliskan seperti tertulis dalam Yesaya pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-18. Yang demikian firman Tuhan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Menyebarkan keselamatan.
Kita akan memasuki ordo pelayanan firman, namun sebelumnya marilah kita mengawali ordo pelayanan firman dengan kita berdoa. Allah pemilik kehidupan kami, Allah pemilik segala apa yang kami miliki. Terpujilah Namamu di antara kami yang hidup, ya Allah. Terpujilah Namamu melalui setiap kata dan perbuatan, bahkan perencanaan yang ada dalam hidup kami. Dan biarlah melalui pemberitaan firman pada minggu hari ini, kami akan lebih lagi dimampukan hidup memuji, memuliakan, dan menyenangkan hati-Mu. Berkati dan pimpin setiap kami, ya Roh Kudus. Jikalau sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan mampukan kami, tolong kami, agar kami dapat menjadikan hati kami menjadi seperti tanah yang subur untuk jatuhnya benih firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang akan ikut ambil bagian di dalam pemberitaan firman pada saat ini. Pimpin hamba-Mu, ya Roh Kudus, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan dia mencuri apapun juga yang merupakan hak daripada-Mu sendiri. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berbicaralah bagi kami, ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar, siap untuk mengerti, dan siap untuk melakukannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan firman yang menghidupkan, firman yang kami puji, firman yang kami hargai, firman yang kami junjung tinggi dalam hidup kami, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kitab Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 14. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri.
Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah sabda Tuhan. Bangun Allahku, kan bebaskan nyawaku
cengkraman dunia orang mati, karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Bacaan kedua dari surat Kolose 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kolose 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari Minggu ini diambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan setiap bagian yang ganjil dan saya meminta kesediaan saudara untuk membaca setiap ayatnya yang genap. Yang demikianlah Injil Tuhan Yesus. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya
segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Kita senantiasa diingatkan bahwa yang berbahagia adalah kita yang siap bukan hanya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun yang berbahagia adalah kita yang siap memeliharanya melalui kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang harta, itu adalah sesuatu yang memang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan kita. Dan setiap kita, saya yakin dan percaya, pasti memiliki apa yang namanya harta. Lalu kalau kita berbicara tentang harta, harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang dimiliki oleh seseorang. Harta adalah barang yang dipunyai oleh seseorang. Dan diakui atau tidak, banyak orang yang tidak dapat merasa puas, tidak dapat merasa cukup, tidak dapat bersyukur dengan harta yang sudah dimilikinya. Kalau kita lihat saudara, pada saat ini justru sebaliknya, banyak orang yang bersikap semakin banyak harta, semakin merasa kurang dan kurang. Hingga pada akhirnya banyak orang yang demi mendapatkan harta yang lebih banyak lagi, mereka berusaha, mereka melakukan banyak hal, walaupun itu mungkin adalah hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Banyak orang dalam kehidupan kita semakin banyak hartanya, justru tangannya semakin terkepal. Oleh karena itu dalam kehidupan ini pun kita mengenal ada istilah orang yang semakin kaya kadang-kadang justru semakin menjadi orang yang pelit. Orang yang sulit berbagi, orang yang sulit untuk mau peduli kepada orang lain. Oleh sebab itulah saudara, kenapa yang namanya korupsi terus marak terjadi di mana-mana. Istilah teman makan teman semakin sering terjadi dalam lingkup kerja, dalam lingkup sosial. Lalu yang namanya sikap saling sikut menyikut menjadi hal biasa dalam dunia kerja. Lalu kalau kita perhatikan, kenapa di masa pandemi yang sudah hampir 3 tahun harus kita jalani, kegiatan belanja online semakin meningkat tajam. Kenapa yang namanya kegiatan belanja online, walaupun kita tidak bisa banyak berkegiatan di luar rumah, ya, tapi kenapa yang namanya berbelanja online itu dikatakan justru semakin mendapatkan omset untung yang begitu menggiurkan. Padahal saudara, kalau kita lihat apa sih yang kita beli ketika kita belanja online, selain mungkin untuk keperluan pangan, umumnya orang membeli apa? Pakaian, beli sepatu, beli tas, beli jam tangan dan sebagainya. Walau sebenarnya
di lemari itu masih banyak pakaian yang belum dipakai. Masih banyak tas, mungkin juga sandal dan sepatu yang belum sempat dipakai. Tetapi kenapa banyak orang yang gemar sekali melakukan belanja online? Setiap kali ada tren baru yang keluar, setiap kali ada model baru yang keluar, langsung beli. Ya, lalu saudara, kalau kita lihat kenapa sih sampai sekarang yang namanya pesta-pesta ini sudah mulai bisa diselenggarakan? Kalau kita lihat ketika pesta pernikahan misalnya, jika makan pesta secara prasmanan, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang tertentu yang ketika mengambil makanan, dia mengambil sebanyak-banyaknya. Ya, setelah mengambil sebanyak-banyaknya, pokoknya ambil semua dan akhirnya tidak habis, hingga akhirnya banyak makanan yang terbuang dalam sebuah pesta. Dan kadang-kadang orang yang melakukan itu melakukannya tanpa merasa malu, apalagi berdosa. Mengapa ada sikap-sikap yang demikian? Itu disebabkan karena adanya sifat serakah dalam kehidupan manusia. Maunya untung terus, maunya dapat terus, maunya lebih dan lebih terus di dalam kehidupan ini. Maunya makin lama makin kaya, maunya makin lama makin banyak harta. Hingga Mahatma Gandhi pernah berkata, dunia ini cukup sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi dunia tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, apa sih yang menjadi pendorong sehingga seseorang dikuasai oleh keinginan harus punya banyak harta? Apa sih yang mendorong sehingga seseorang pada akhirnya selalu termotivasi harus kaya, harus makin kaya, dan harus makin kaya? Mengapa demikian? Nah, hal itu tentu disebabkan kalau kita perhatikan karena memang yang namanya harta, apapun bentuknya, memiliki nilai guna di dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau boleh kita katakan ada keterkaitan, ada keterikatan antara hidup dan harta yang kita miliki. Karena apa, saudara? Untuk kita mencukupi kebutuhan hidup, kita perlu punya harta. Untuk kita dapat menjalani kehidupan, tanggung jawab kehidupan, saudara dan saya juga perlu yang namanya harta. Saudara, kalau kita lihat sampai pada akhirnya ada orang yang mengatakan kalau banyak harta, kehidupan dan persoalan hidup akan mudah buat kita hadapi. Kalau banyak harta, kita ini akan jadi lebih mudah diterima, kita ini akan lebih mudah diakui, kita ini akan lebih mudah dihargai oleh orang lain. Kalau kita punya banyak harta, kita akan lebih mudah menguasai yang lain, bahkan juga menguasai orang lain. Kalau kita punya banyak harta, hidup kita baru senang. Kalau kita punya banyak harta, hidup kita baru tenang. Jadi saudara, pada akhirnya pada saat ini kita melihat warna yang begitu kental yang mewarnai kehidupan kita dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah banyak orang yang hidupnya dikuasai oleh hartanya. Banyak orang yang hidupnya sangat bergantung pada hartanya daripada bergantung kepada Allah. Kalau kita perhatikan, saudara, pada saat ini banyak orang yang lebih takut kehilangan hartanya daripada takut kehilangan imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam kitab Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah mengingatkan kepada saudara dan saya pada saat ini bahwa segala sesuatu
apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki akan menjadi sesuatu yang sia-sia jika di dalamnya tidak disertai dengan sikap menghormati Tuhan. Kita pengkhotbah mengingatkan bahwa hal yang penting, yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah terus bergantung kepada Tuhan. Karena lepas daripada Tuhan, segala yang kita kerjakan, segala yang kita miliki akan menjadi kesia-siaan. Saudara, pada saat ini kita pun mau diingatkan oleh firman Allah yang kita baca pada hari Minggu ini. Janganlah kita bergantung juga kepada orang yang banyak harta. Ya, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang hidupnya bukan lagi bergantung kepada Tuhan, tapi lebih bergantung kepada orang yang banyak harta karena kekayaan yang mereka miliki. Firman Allah pada hari Minggu ini dalam kitab Mazmur 49 kita diingatkan, jangan bergantung kepada orang yang banyak harta. Karena apa? Karena kekayaan mereka sendiri, kekayaan mereka tidak dapat melindungi diri mereka dari maut. Seperti yang kita lihat dalam Mazmur 49 tadi. Firman Allah mengingatkan kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya, jangan bergantung pada orang kaya, pada orang yang banyak hartanya. Karena harta mereka tidak dapat menghindari mereka, melindungi mereka dari maut. Oleh karena itu saudara, kalau kita lihat dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21, di sini firman Allah pun mengingatkan, menyaksikan kembali bahwa ada orang yang hartanya begitu berlimpah sampai dia harus membangun banyak lumbung yang besar-besar buat dia bisa menyimpan hartanya. Tetapi ketika kematian datang menjemput, hartanya tidak dapat membelanya, hartanya tidak dapat menolongnya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan Lukas 12 ayatnya yang ke-20 dan ayat 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saudara, pada saat ini kita diingatkan dalam kehidupan kita bahwa sekalipun kita punya banyak harta, sekalipun memang harta itu kita perlukan di dalam kehidupan ini, namun sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya lah hidup kita bergantung penuh hanya kepada Allah, bukan kepada orang yang banyak harta, bukan kepada harta kita, karena semuanya adalah milik Allah sendiri, karena semuanya adalah berasal dari Allah sendiri. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa seberapa kayanya seseorang, tidak ada yang dapat meniadakan kematiannya. Dan ketika kematian datang menjemput, sebanyak apapun harta yang kita punya, tidak ada yang dapat menolong kita untuk kita bisa keluar, lari dari kematian yang menjemput kita. Saudara, pada saat ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sebanyak apapun harta yang kita punya, tidak ada harta yang bisa kita bawa ke dunia orang mati. Saudara sudah siap untuk menghadapi ketika maut menjemput? Sudah pesan sama keluarga, nanti kalau papa atau mama nanti dipanggil Tuhan,
tolong mas batangannya masukin semua ya. Ya, masukinlah semua ke peti mati. Ya, yang lain bagi-bagi. Nanti tolong ya, surat-surat berharga supaya anak-anak gak ribut, masukin semua ke peti mati papa ya. Terus kalau sudah dimasukkan ke peti mati mau dikemanakan? Dikubur. Amankah di dalam kubur? Jangankan di dunia orang mati ya, di dunia orang hidup saja sekarang banyak pencuri-pencuri. Apa sih yang kita bisa bawa ketika kita harus menghadapi kematian? Seberapapun banyak harta kita, ya, apa sih yang bisa kita nikmati dengan harta-harta yang kita punya? Sekalipun kita bisa membeli kuburan yang sangat mewah pada saat ini, saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali, hanya iman kepada Allah yang dapat menjadi bekal ketika kita harus kembali kepadanya. Ketika kita harus kembali kepada Allah, Allah tidak akan pernah bertanya berapa banyak kamu punya tabungan. Ya, mana deposito kamu? Mana batangan-batangan kamu? Ya, tetapi ketika kita kembali kepada Allah, maka yang Allah ingin supaya kita punya, supaya kita bawa, supaya kita miliki, yaitu iman kepada Allah. Oleh karena itu saudara, dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kalau banyak harta jangan sombong. Jangan lupa Tuhan. Karena kapanpun juga kalau Tuhan mau ambil, tidak ada yang mustahil. Ketika kita diberikan banyak berkat, banyak harta oleh Tuhan, kita diingatkan kembali, tetap semakin kita diberkati oleh Tuhan, sudah seharusnya kita hidup semakin bergantung kepada Tuhan. Sudah seharusnya kita semakin hidup menghormati Tuhan. Agar apa? Agar segala yang kita miliki, agar segala yang Tuhan anugerahkan tidak kembali dengan sia-sia. Saudara, kalau kita lihat di dua telapak tangan kita ini ada huruf M. Kalau saya sih jelas ya. M. Memento mori. Kita kerja, cari harta, mempergunakan harta, memento mori. Kita berusaha supaya bisa bertambah kaya dan bertambah kaya secara duniawi dalam tanda kutip ya. Kita mengelola berkat-berkat harta yang kita miliki, kita selalu diingatkan memento mori. Memento mori. Jalani hidup, tapi jangan lupa ketika kita menjalani hidup, walaupun mungkin kita diberikan dengan bergelimangan harta, walaupun dalam kehidupan ini kita punya banyak kekayaan, memento mori. Ketika kita menjalani hidup, jangan lupa suatu saat kamu akan mati. Memento mori. Jangan lupakan Tuhan ketika kita bekerja. Jangan lupakan Tuhan ketika kita menikmati hasil kerja kita. Jangan lupakan Tuhan ketika kita berusaha di dalam kehidupan ini supaya boleh semakin memiliki banyak harta. Jangan lupakan Tuhan di dalam apapun yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah. Marilah kita bukan hanya mau berusaha menjadi kaya di dalam dunia ini, tetapi yang lebih penting lagi, jadilah kaya di dalam Tuhan. Mati tidak bawa apa-apa. Ketika kita mati, yang kita bisa bawa adalah
kekayaan. Apa itu kekayaan? Kekayaan yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Bukan berarti menjadi orang Kristen tidak boleh kaya. Ya, tidak demikian. Tetapi ketika kita kaya, ketika kita punya banyak harta, dengan harta seberapapun yang kita miliki, marilah kita mengelolanya, memakainya tanpa melupakan Tuhan. Seberapapun harta yang kita miliki, marilah kita mempergunakannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita akan melihat satu video pendek. Mungkin saudara pernah melihat ya, yang sudah cukup lama sebenarnya video ini ya. Kita lihat satu video pendek ya. Dan kita melalui video tadi dan melalui firman Allah pada saat ini, kita juga mau diingatkan. Jadi orang jangan serakah. Kalau saudara dan saya ingin merasakan bahagia ya di dalam Tuhan Yesus, jangan jadi orang yang serakah, maunya untung, terus cuan, terus lebih, terus. Pada saat ini firman Allah mengingatkan, sebagai anak-anak Allah, jauhi sikap serakah. Orang yang serakah itu tidak tahu bersyukur, ngeluh aja. Punya mobil 2 pengen 3, punya 3 pengen 4,5, punya rumah 1 pengen rumah 1 nggak ada lotengnya, pengen loteng 2, udah loteng 2 pengen 3, udah loteng 3 pengen rumah di 1 pulau. Ngeluh aja. Orang yang tidak tahu bersyukur, dia akan selalu merasa kurang dan kurang. Ya. Walaupun orang lihat, wih, kaya ya. Pasti hidupnya senang, belum tentu orang kaya senang. Belum tentu orang yang banyak harta tuh hidupnya senang. Ya, kenapa? Karena ada banyak orang kaya yang banyak hartanya selalu merasa kurang dan kurang.
Oleh karena itu saudara, kenapa di dalam Lukas 12, tadi kita baca dalam Lukas 12 ya, kita bisa melihat di awal-awalnya di sana Yesus diminta untuk menjadi hakim terkait dengan pembagian warisan. Tetapi kita lihat dalam kitab Lukas tadi, Yesus mengatakan gak mau. Yesus menolak untuk dia berperan sebagai ahli Taurat yang berperan memutuskan perkara. Kenapa Yesus menolak? Karena Yesus melihat ke akar masalahnya. Yesus melihat ke akar masalahnya, yaitu ada sikap serakah sehingga muncul permintaan pembagian warisan. Karena di kalangan bangsa Israel pada waktu itu, mereka umumnya punya sikap, yaitu mereka akan mempertahankan tanah warisan dan mereka akan tinggal bersama-sama sebagai saudara di tanah tersebut. Orang Israel tidak punya kecenderungan untuk membagi-bagi harta warisan orang tuanya. Jadi pada saat ini kita lihat mengapa Yesus menolak dan tidak mau melakukan untuk menjadi hakim yang adil dalam perkara pembagian warisan. Karena Yesus melihat ada sikap serakah. Tuhan tidak suka kalau saya bersikap serakah, kalau saudara bersikap serakah. Dan ketika saya dan saudara bersikap serakah, harta sebanyak apapun tidak akan membuat kita tenang, apalagi bahagia. Saudara, pada saat ini kita diingatkan melalui kitab Kolose 3. Ya, sangat tajam sekali firman Allah mengingatkan. Matikanlah sifat serakah. Karena sifat serakah itu bukan sifatnya anak Tuhan. Pada saat ini kita diingatkan bahwa ketika saya bersikap serakah, artinya sama saja pada waktu itu juga saya menyembah berhala. Kata siapa? Kata firman Allah. Matikanlah sifat serakah. Kenapa? Ketika kita bersikap serakah, tidak pernah mau bersyukur, tidak pernah mau merasa cukup, tidak pernah mau berterima kasih kepada Allah atas harta yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bersikap serakah, firman Allah mengingatkan, itu akan mendatangkan murka Allah. Saudara, pada saat ini kita juga diingatkan oleh kebenaran firman Allah bahwa Allah tidak suka kita bersikap serakah. Karena keserakahan itu pada akhirnya akan mencelakakan diri kita. Contohnya juga tadi dalam video pendek yang kita lihat ya. Tadi black hole-nya ketika dia menemukan, awalnya sih hanya dipakai buat ambil coklat. Manusiawi biasa. Waduh, mumpung nih. Ya, dia tahu di mana itu penyimpanan aset dari perusahaannya. Wah, itu tempat uang. Kenapa enggak? Ada berkat nih dari Tuhan nih ya. Dia tempel itu ya. Dia buka, dia ambil uang. Sudah dapat sedikit, udah selesai? Enggak. Itu manusia. Ya, kalau bisa lemari-lemarinya dibawa. Ya, akhirnya apa? Dapat uangnya tidak, dia celaka. Saudara dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan minggu ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa harta yang kita miliki pun, kehidupan yang kita miliki adalah milik Allah. Oleh karena itu mari kita jadikan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus sebagai harta kita yang paling berharga. Jangan cuman pinter nyanyi, besarlah untungku jika Yesus milikku. Ya waduh, itu kalau baitnya ya, walaupun tak ada hartaku di dunia ya, hatiku tak resah. Bener. Tabungan kecoel sedikit aja, waduh, udah senior, ya vertigo ya. Saudara, pada saat ini kita diingatkan, jadikan Yesus sebagai harta kita yang berharga. Dengan kita menjadikan Yesus sebagai harta kita yang berharga, kita akan dimampukan
untuk dapat menikmati berkat-berkat Allah, untuk dapat mensyukuri berkat-berkat Allah, untuk merasakan kebahagiaan berkat-berkat Allah seberapapun yang Allah berikan kepada kita. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang Allah berikan, harta yang kita miliki, seharusnya lah kita kelola, kita pergunakan dengan senantiasa kita bersandar kepada Allah. Harta yang kita miliki akan menjadi kesia-siaan tanpa kita menghadirkan Allah ketika kita mengelolanya. Dan firman Allah juga mengingatkan, Allah tidak mau kita memiliki sikap serakah. Karena apa? Karena Allah memberkati kita, bukan hanya untuk kita nikmati sendirian, tetapi ketika Allah memberkati kita dengan lebih lagi dan lebih lagi, ada rencana Allah di sana, yaitu untuk kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya, selamat berjuang untuk semakin bertambah-tambah dalam hidup kita, dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang positif. Selamat berjuang supaya kita boleh semakin kaya, terutama kaya di dalam Tuhan. Agar apapun yang kita harus hadapi, agar kehidupan yang harus kita jalani tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan yang menolong. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, hampir 3 tahun kita belum bisa memuji Tuhan di gedung gereja. Pada saat ini untuk pertama kali saya bisa memuji Tuhan di gedung gereja Taman Aries. Lagu akan saya bawakan sebuah lagu yang berjudul Apa Guna Harta Dunia. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan
kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku darimu. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa keharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena melalui ibadah pada hari ini, Tuhan telah menyapa kami, mengingatkan kami, mengkoreksi kami, menegur kami untuk satu tujuan, yaitu agar kami dapat lebih hidup berkenan kepadamu. Berilah kepada kami anak-anak-Mu ya Allah, hati yang bijaksana ketika kami mempergunakan dan mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami ya Allah, agar di dalam kehidupan kami yang rapuh dan yang fana ini, kami bukan hanya pandai mengumpulkan harta dunia, tapi kami juga mau bergiat mengumpulkan harta di sorga, di mana ngengat dan juga pencuri tidak dapat mengambilnya. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang tolong kami ya Allah, di dalam kehidupan kami, walaupun mungkin secara fisik, dengan bertambahnya waktu dan usia, dan lamanya kehidupan yang harus kami jalani, fisik kami semakin melemah, tetapi biarlah kiranya kami semakin kaya di dalam iman, harap, dan kasih kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau berkati kami, supaya di dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami dapat menjadi teladan iman yang nyata.
terutama bagi seisi rumah kami, terutama bagi orang-orang yang dekat dengan kami. Biarlah kiranya Engkau juga tolong kami ya Bapa Sorgawi, agar dimanapun kami ada, kami juga dimampukan untuk berbagi kasih, menyatakan cinta Tuhan kepada siapapun sesama yang kami temui. Ya Bapa di surga, pada saat ini juga, walaupun kami tidak dapat menyebut nama saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, mungkin juga sedang dalam masa-masa pemulihan, beri kepada mereka Tuhan kekuatan, kesabaran di dalam menghadapi kelemahan tubuh mereka pada saat ini. Berkati juga keluarga yang mendampingi, beri kepada keluarga juga kasih yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya dalam kelemahan tubuh yang harus dialami oleh saudara-saudara kami, mereka tetap dapat mengalami lawatan Tuhan, rangkulan cinta Tuhan yang terus menopang kehidupan mereka. Kami juga bersyukur ya Bapa di surga, sebagai gereja-Mu di tempat ini Tuhan, walaupun dalam masa-masa pandemi, dalam banyak keterbatasan, gereja kami GKI Taman Aries tetap dimampukan untuk menjalankan tugas pelayanan persekutuan dan kesaksian dengan baik. Berkati rencana kami bahwa mulai minggu mendatang kami akan melakukan ibadah secara di dalam kehidupan kami berjemaat 3 kali ibadah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin semuanya. Berkati setiap kegiatan program-program yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan, yang direncanakan oleh majelis jemaat kami. Berkati para pendeta kami, berkati para aktivis, berkati para karyawan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Ya Bapa Sorgawi, biarlah kiranya Engkau juga mau berkati pemerintah bangsa dan negara kami, bagi anak-anak-Mu yang mendapat kesempatan untuk duduk di bangku pemerintahan, beri kepada mereka terus juga Tuhan hati yang takut akan Engkau. Bapa Sorgawi, sungguh kami tidak tahu Tuhan, apa yang akan kami alami dalam kehidupan kami selanjutnya. Tapi kami tidak takut apapun yang harus kami alami, karena kami memiliki harta yang begitu berharga dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kami dengan begitu sempurna. Kami yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami yakin pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Oleh karena itu, kami ingin menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, kehidupan gereja kami, kehidupan orang-orang yang kami sayangi, kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan dunia ini ke dalam campur tangan Tuhan sendiri. Dan jangan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi. Amin. Marilah kita bersama mengaturkan persembahan kepada Tuhan Sang Sumber segala berkat. Kita akan mendengarkan firman-Nya seperti yang tertulis pada Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries di BCA atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai.
Marilah kita sambut dengan nyanyian apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia dan langsung dengan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, yang penuh kasih menolong orang yang terjebak. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Bapa di sorga. Bapa yang di sorga, kami datang untuk mengaturkan persembahan yang terbaik demi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Dan berkatilah agar dapat dikelola dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, di zaman yang tidak mudah ini, banyak yang khawatir akan masa depan. Marilah kita terus berpegang pada Allah, Sang Pemilik kehidupan, dengan senantiasa mohon hikmat-Nya
agar dapat mengelola dengan benar harta yang dipercayakan kepada kita, karena Allah akan memelihara kita semua. Janganlah kumpulkan harta dunia fana dengan merusak, mencuri, membongkarnya. Harta surgaku bukanlah permata semu, di mana hartamu disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaan, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Dan kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga mawar di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Saudara yang mengasihi Allah dan yang dikasihi oleh Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah saudara ke tempat saudara masing-masing, dan selalulah kita di dalam kehidupan ini berusaha untuk senantiasa bisa menyenangkan hati Tuhan, pun melalui harta yang Allah percayakan kepada kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sang pemilik kehidupan, sang sumber anugerah dan berkat, memelihara dan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada saat jam kerja. Bagi umat yang beribadah di gereja dihimbau tetap menjaga kesehatan bersama dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun berlama-lama di lokasi sekitar gereja seusai ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.